Di Luang Prabang setiap pagi gitu, 5:30 itu tuh ada namanya acara takbat. Takbat itu adalah proses memberi derma atau kayak alms giving gitu ke biksu. Nah ini spotnya kalau deket hotel aku itu ada di Sakalin Road, depan sini. Kita tinggal cari spot untuk kita lihat prosesinya itu. Ingat ya harus sopan, ini dia. Tepat di depan kuil, berjajar bangku-bangku kecil. Di depannya udah disiapin bekal untuk diberikan dengan tulus kepada para biksu. Pemandangan ini hanya bisa dilihat saat langit masih biru tua, antara jam 5:30 hingga sekitar jam 7 pagi. Makanan yang diberikan sederhana, sticky rice dan cemilan ringan. Ritual takbat, alms giving, adalah momen sakral di Laos, khususnya di Luang Prabang. Ratusan biksu berjubah saffron berjalan tanpa suara. Penduduk lokal dan para peziarah duduk di sisi jalan, memberikan sticky rice, buah, atau makanan kecil ke dalam mangkuk logam yang mereka bawa. Ini bukan pertunjukan, bukan objek wisata, ini adalah bentuk kasih dalam diam. Bagi orang Laos, sticky rice itu bukan sekedar makanan pokok, melainkan simbol energi hidup. Para biksu hanya makan sampai tengah hari. Semua makanan yang mereka terima pagi itu akan dimakan sebelum jam 12 siang. Setelah itu, mereka hanya diperbolehkan minum cairan. Itulah kenapa takbat tuh begitu penting. Karena inilah satu-satunya sumber makan mereka setiap hari. Oh, kalau kalian lihat seorang biksu keluarin makanan dari mangkuk dan meletakkannya di keranjang khusus, itu artinya mereka udah menerima cukup. Jadi sisa makanan itu akan dibagikan kembali untuk sesama biksu di kuil atau untuk warga yang membutuhkan. Di sini, ketika dunia masih separuh sadar, kita bisa melihat dan merasakan sebuah penghormatan tanpa suara yang berlangsung saat fajar datang. Sedikit informasi, kalau misalnya kalian kehabisan uang, jangan khawatir. Ada banyak ATM di pinggir jalan, tinggal disesuaikan dengan kartu kalian. Jadi aman. Oke, setelah lihat prosesi takbat, jangan langsung balik hotel dan tidur ya. Tapi kita langsung ke Pasar paginya mereka. Khusus untuk lokal sebenarnya, cuma karena ada turis juga suka ikutan. Dan itu paginya jam 6 sampai jam 8 tuh biasanya udah sepi gitu. Dan yang jual ibu-ibu lokal kalau kalian lihat. Biasanya ikan ini udah dimasak dari rumah, dipanggang pagi atau bahkan malam sebelumnya. Setelah matang, ikannya ditaruh dalam keranjang besar lalu dibawa ke pasar pagi. Dari sekian banyak pilihan yang ada di pasar ini, jiwa Indonesia aku nggak bisa hilang dong. Aku senyum-senyum sendiri pas nemuin jajanan mirip cenil. Tapi di Luang Prabang namanya beda sih, khao tom atau khao nom. Dan wangi kelapa. Sama kayak kita ya. Namanya apa sih kita lupis ya? Tadi tuh gitu ini 2 ya. Enak banget. Enak-enak suka. Kita menjelajahi sana ya. Ya. Kita beli minum ya? Ya, cakep. Mendadak di Taiwan. Thank you. Cheers. Tawar. Ini stall mie di dalam pasar, tapi aku lagi mau cari bubur sih. Sebelum cari bubur, di area pasar banyak banget yang jual pernak-pernik. Ralat, sebenarnya di tiap jalan pasti ada toko pernak-pernik yang bisa kalian lihat. Ada postcard, ada tas, tatakan gelas dari kain. Atau kalau misalnya kalian suka pakai baju adatnya gitu ya, ada tempat penyewaan kostum di seberangnya istana. Lihat deh, lucu ya? Kayak alien. Lalu kita juga bisa lihat lukisan di pinggir jalan. Gak harus beli, lihat-lihat aja juga boleh kok. Aku suka banget deh sama suasana Luang Prabang yang santai dan tenang. Pengen nih jadi tour guide. Tour guide-nya bukan ngatur, malah jumpa fans, Yong. Tour guide-nya bedanya ada dokumentasi. Kan tinggal di copy, Cong. Jadi siapa yang mau di copy gitu, Cong. Cong ngomong-ngomong ngayal kayak gini ternyata kejadian beneran nanti. Sekarang kita langsung sarapan. Kalau orang lokal tuh biasanya sarapannya bubur gitu loh. Nah, untuk bubur, sabayri. Ketika Google Maps bingung kasih nama, itu pertanda baik. Gak ada papan nama, gak ada logo lucu, tapi jadi kesayangannya warga lokal. Mereka masak buburnya masih pakai arang. Untuk telurnya aku pilih yang setengah matang. Menunya hanya sup dan bubur nasi. Terbatas banget, jadi gak akan salah pilih.
Bubur ini bukan hanya soal rasa, tapi pengalaman jadi orang lokal, di mana kita harus bangun pagi dan menikmati satu mangkuk bubur yang rasanya seperti rumah kalau tinggal di Laos. Saat makan. Wah, telurnya. Super yummy. Ini kalau kalian lihat kan emang agak encer kan, beda sama bubur kita yang kental banget. Tapi ini tuh segernya tuh seger banget. Dan Babi. iya babi bener. Maaf ya nggak halal deh jadinya. Enak banget. Lembut banget. Kita coba cakwenya. Tuh. Biasanya orang lokal kalau beli gitu mereka bawa pulang, makannya di rumah gitu. Ada cabai bubuk, tapi aku nggak mau pakai. Udah enak banget soalnya. Kalian harus kesini ya. Kalau kalian bisa makan pork. Nggak ada pelangnya sih, cuma persis banget seberangnya Hotel Phang Luang. Patokan kalian itu oke? Wah, aku dapat bubur. Tapi aku maunya cakwe. Hihi. Untuk transportasi, kalian akan lihat banyak taksi di jalan atau tuk-tuk. Biasanya muat 6-8 penumpang. Atau mobil online kalau mau menghindari tawar-menawar. Tapi sebenarnya pihak hotel juga sewain mobil sih. Ini aku sewa mobil mereka untuk ke tempat berikutnya yang lumayan jauh, 1 jam. Curut! So cute. Kita lihat waterfall ya. Beli tiketnya bisa hari H. Tiket masuk untuk orang asing 60.000 kip. Setelah itu kita tinggal scan barcode yang ada di tiket untuk masuk ke dalam. Tapi ini belum sampai ya. Kita harus naik Lot Pha Pha Nam Noi. Ini nggak perlu bayar lagi ya. Emang fasilitas deh kayaknya. Kenapa? Hujan. Naik ke atasnya sekitar 3 menit deh kalau nggak salah ingat. Dan bener aja, begitu sampai hujannya langsung deres banget dong. Untungnya bawa payung. Tapi kayaknya aku nggak lihat waterfallnya sekarang deh. Jalannya bakal ribet dan gak nyaman banget soalnya. Jadi aku berteduh dulu di cafe sembari nunggu hujan berhenti. This is matcha. Matcha, no have. Finish. Oh, finished. Okay, fill off. Have ice cream. Iya, aku tahu ini lagi hujan malah makan es krim. Tapi jadi lebih nikmat tahu. Dingin, enak. Nggak terlalu creamy. Tadi aku penasaran nih, ya ini abis. Kita harus naik ke atas gitu kan. Cuma hujan banget, gimana nih? Hujannya awet banget. Aku nunggu sekitar 1 jam dong. Selama nunggu cuma bisa ngobrol ngarol ngidul dan people watching. Tapi begitu hujannya udah agak reda, aku langsung melanjutkan perjalanan menuju waterfall. Ngapain lu, Cong? Hari payung. Oh gitu Sret, tadi pas dibuka udah waterfall coba. Boleh juga ide transisi lo. Ini pertama kalinya, jadi aku nggak tahu akan sejauh apa jalannya. Tapi ternyata di sini juga ada tempat konservasi beruang, rumah untuk beruang hitam Asia yang diselamatkan dari perdagangan ilegal. Jadi semua beruang di sini diselamatkan, bukan hasil penangkaran. Ada spesies beruang baru di 2025. Dia begini cowok, gue juga begini. Tapi dia ada pisang gue kasih. Aku berani karena beruangnya patung-patung. Aku udah bisa dengar suara air terjunnya. Berarti bentar lagi kita sampai. Tujuan aku kesini sederhana. Aku pengen lihat warna airnya yang biru toska, hasil dari batu kapur yang tersembunyi di bawah permukaan. Tapi karena aku datangnya di musim hujan, airnya berubah warna, bukan toska, tapi agak keruh karena lumpur, tanah liat, dan dedaunan yang ikut turun bersama arus. Tapi justru karena hujan juga sih, aku bisa lihat sisi lain dari Guangxi. Airnya lebih deras, lebih kencang, dan berbusa. Konon ada mitos di sini. Katanya kalau kita merendam kaki sambil diam, kita bisa melihat kembali sesuatu yang dulu pernah kita lupain.
Tapi tentu aja aku nggak melakukannya. Aku datang bukan untuk mencari yang hilang, tapi untuk menikmati yang ada, sambil duduk diam, merenung, tanpa perlu membuka kembali apa yang sudah berlalu. Begitu malam datang, iya hujan lagi. Ini salah satu tempat yang harus dikunjungi berikutnya. Ini kita coba mengitari night market di Luang Prabang lebih tepatnya. Kita ngemil kalnomkok yuk. Terbuat dari beras, santan, dan sedikit rasa manis. Luarnya garing, dalamnya lumer. Ini dibungkus dengan daun pisang, sendoknya tusuk lidi. Oke, mari kita makan. Enak banget. Aku jadi inget ini nih. Yang makan puding inget gak? Puding kelapa yang ada cup kecil gitu. Mirip kayak gini. Aduh, lidahnya kebakar nih. Super yummy. Seperti night market pada umumnya, di sini banyak banget pilihan untuk kalian belanja, shopping. Ini kayaknya sepanjang jalan ini area shopping sih. Menurut aku night market di Luang Prabang agak beda sih tata letaknya. Jadi mereka tuh ada di satu area tapi punya beberapa titik gitu. Titik di bagian ini semacam food court, jajanannya lebih beragam, ada western dan Korean food. Ada juga titik yang di gang kecil gitu. Nah, aku penasaran sama yang ada di gang ini. Dan gak jauh dari keluarga kelapa. Aku penasaran mau coba pancake kelapa. Chan? Yummy. Manis kelapa. Ya kosong. Kita harus balik lagi. Untuk belanja, seperti biasa, aku susah banget untuk nolak notebook. Bagusan ini atau yang kuning? Kanan. Iya, gue juga kadang. Bukan yang lebih cabai yang lebih cok. Iya sih. Tapi ini juga cantik, Cong. Jaya lelai. Nanti ntar malam gue tulis aja, Dear Diary, aku sakit perut. Tahu nggak lama setelah aku matiin kamera, hujan turun lagi. Kali ini lebih deras. Malam terakhir di Luang Prabang meninggalkan aku dengan perut yang masih setengah lapar. Tapi hati entah kenapa rasanya tenang banget. Masuk kafe. Seret. Oke, lipat payung. Cut. Ceritanya di-cut. Terus jemput. Terus baru kita ke situ.